Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvita Fitriana, NIM 19005116 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perilaku Pedagang terhadap Sistem Pengelolaan Sampah di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dosen pengampu Ibu Dr. Setiawati, MSI, mata kuliah Penelitian Pendidikan 2. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Latar belakang. Yang pertama, aktivitas yang ada baik itu jual beli antara pedagang dengan pengunjung atau pembeli secara tidak langsung dapat menyebabkan adanya timbulan sampah pada pasar tersebut tiap harinya. Menurut Naatonis 2010. Yang kedua, kapasitas penanganan sampah yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah daerah belum optimal. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya. Menurut Sujarwo 2014, selanjutnya, salah satu permasalahan sampah yang cukup rumit adalah permasalahan sampah pasar. Sebab selain jumlahnya yang relatif banyak, sampah pasar juga mempunyai problematik tersendiri. Identifikasi masalah. Yang pertama, terlihat masih banyak sampah-sampah yang berserakan di sekitar kios, toko, parit-parit di depan kios, sekitar tempat penampungan. Yang kedua, masih kurangnya kesadaran pedagang akan pentingnya kebersihan, serta masih tidak tepatnya penempatan kotak sampah di pasar. Dari identifikasi permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian pada perilaku pedagang terhadap sistem pengelolaan sampah di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan, penelitian dibatasi pada masalah yang berkaitan dengan pengaruh perilaku pedagang terhadap sistem pengelolaan sampah di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang kedua, bagaimana hasil pengelolaan sampah di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu ada penelitian umum. Nah, di sini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui sistem penanganan sampah dan perilaku pedagang di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian khususnya yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara pemilahan sampah, 2, untuk mengetahui cara pengumpulan sampah, 3, untuk mengetahui cara pengangkutan sampah, dan 4, untuk mengetahui perilaku pedagang atau masyarakat dalam penanganan sampah tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoritis, bagi jurusan pendidikan luar sekolah, hasil penelitian ini berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui dapat dijadikan masukan dan pengetahuan di bidang pendidikan luar sekolah. Yang kedua, bagi peneliti berikutnya dapat menjadi referensi bagi peneliti lain mengenai konsep pemberdayaan masyarakat melalui sistem penanganan sampah dan perilaku pedagang di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Manfaat penelitian secara praktis yaitu
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penelitian mengenai kondisi sampah dan perilaku pedagang di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang sangat memprihatinkan. Yang kedua, diharapkan dapat menjadikan program pengelolaan sampah sebagai wacana bagi masyarakat sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat. Definisi operasional. Yang pertama, perilaku. Perilaku adalah suatu sifat yang ada dalam diri kita. Perilaku masyarakat sederhananya didorong oleh motif tertentu. Menurut Rahma Kartamukti tahun 2015. Yang kedua, pedagang. Pedagang adalah bagian dari bisnis yang berjalan sebagai penengah atau distribusi suatu barang yang dihasilkan dari sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia atau masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Secara logis, dengan adanya kegiatan ini akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, menurut Gufron tahun 2000. Yang ketiga, sampah. Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Proses yang dimaksud adalah merupakan proses yang dilakukan oleh manusia. Dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada produk-produk yang bergerak. Menurut NISAP tahun 2019. Bab 2, landasan teori. Sampah. Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Proses yang dimaksud adalah proses yang dilakukan oleh manusia. Dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada produk-produk yang bergerak, sampah yang berupa padat, cair, dan gas. Sampah berupa gas disebut emisi, menurut NISAP 2019. Pengelolaan sampah. Menurut Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah ialah berbunyi, pengelolaan sampah adalah untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah menurut Chandra 2019 terdapat 3, yaitu yang pertama tahap pengumpulan dan penyimpanan, yang kedua tahap pengangkutan, dan yang ketiga tahap pemusnahan. Definisi perilaku pedagang. Perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan yang didasari maupun tidak didasari, termasuk di dalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu, dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dalam dirinya. Menurut Rahma Kartamukti tahun 2015. Selanjutnya, pedagang. Pedagang ialah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan, menurut Eko 2014. Selanjutnya, penelitian relevan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Diana tahun 2020 dengan judul Analisis Faktor yang berhubungan dengan perilaku pedagang dalam pengelolaan sampah di Pasar Segamas, Kabupaten Purbalingga, dengan hasil penelitian yaitu pengetahuan pedagang baik dengan persentase 59%, sebagian besar sikap pedagang dengan persentase 50%. Sebagian besar ketersediaan sarana pembuangan sampah pedagang kurang baik dengan persentase sebesar 54,16%,
Sebagian besar pedagang yang memahami adanya peraturan kebersihan adalah cukup baik dengan persentase sebesar 51%. Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau tentatif yang digunakan untuk pertanyaan penelitian yang belum dilakukan pengujian. Maka dari itu, hipotesis penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh variabel X. Variabel X-nya yaitu perilaku pedagang, dengan variabel Y, yaitu pengelolaan sampah. Bab 3 metodologi. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif deskriptif. Pemilihan kuantitatif deskriptif dalam penelitian ini didasarkan dari penelitian yang ingin mengkaji dan melihat pengaruh perilaku pedagang terhadap sistem pengelolaan sampah di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Populasi dan sampel dari penelitian ini yaitu yang pertama, populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebagian dari anggota pedagang yang berjualan di Pasar Ampera Manak yang berjumlah 20 orang. Karakteristik dari populasi ini yaitu pedagang yang berjualan di Pasar Ampera, masyarakat berkunjung atau pembeli di Pasar Manak. Yang kedua, pada teknik ini, subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Maka berdasarkan penjelasan itu, sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 10 orang sampel dari domisili anggota populasi. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi atau objek dalam penelitian ini yaitu di sebuah Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang sebelumnya telah dilakukan survei dan observasi sehingga menemukan fenomena menarik untuk dikaji. Instrumen dan pengembangannya. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Di sini alat yang digunakan adalah angket. Angket digunakan untuk mendapatkan keterangan dari sampel atau sumber yang beraneka ragam yang lokasinya sering tersebar di daerah yang luas, nasional, ada kalanya internasional. Selanjutnya, sumber data. Sumber data dari observasi ini yaitu warga masyarakat, pedagang, kepala pasar, dan petugas kebersihan di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Yang kedua, kuesioner atau angket. Angket yang dikembangkan disusun dengan alternatif jawaban sebagai berikut, yaitu yang pertama sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Variabel. Variabel dalam penelitian ini adalah yang pertama, variabel independen atau variabel bebas. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah perilaku pedagang, yaitu sebagai X. Yang kedua, variabel dependen atau variabel terikat. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengelolaan sampah, yaitu dengan simbol Y. Selanjutnya, teknik analisis data. Di sini saya menggunakan deskripsi data, di mana untuk menemukan efisiensi sampel untuk setiap variabel, perhitungan dilakukan menggunakan persentase rumus, yaitu P sama dengan F per N dikali 100%. Nah, di sini keterangannya P itu jumlah persentasenya, F sebagai frekuensi jawaban, dan N number of case atau jumlah frekuensi atau banyaknya individu. Selanjutnya bab 4, hasil penelitian. Selanjutnya karakteristik informan. Nah, di sini
Saya mengambil sampel 10 orang dari 10 orang, yaitu yang pertama informan 1 dengan inisial YK, usia 26 tahun, pendidikan terakhir S1, jenis kelamin perempuan dengan keterangan pedagang. Yang kedua, informan 2, inisial HY, yang berusia 27 tahun, pendidikan terakhir SMA, perempuan, profesi pedagang. Informan 3, KM, usia 30 tahun, pendidikan terakhir SMA, laki-laki berprofesi pedagang. Informan 4, inisial AR, usia 29 tahun, pendidikan terakhir SMA, perempuan berprofesi pedagang. Informan 5, inisial MU dengan usia 36 tahun, pendidikan terakhir SMA, perempuan, profesi pedagang. Informan 6, inisial KR, berusia 36 tahun, pendidikan terakhir SMA, perempuan, profesi pedagang. Informan 7, inisial KU, usia 40 tahun, pendidikan terakhir SMP, perempuan sebagai petugas kebersihan. Informan 8, inisial SP, berusia 44 tahun, pendidikan terakhir SMP, perempuan berprofesi petugas kebersihan. Informan 9 RM, usia 45 tahun, pendidikan terakhir SMA, laki-laki sebagai petugas kebersihan. Informan 10 yaitu inisial ZR, usia 36 tahun, pendidikan terakhir SMP, laki-laki berprofesi petugas kebersihan. Di sini peneliti memiliki 6 indikator dan mengajukan 15 item pertanyaan kepada responden. Dalam menghitung analisis data dalam penelitian, setiap jawaban diberikan skornya masing-masing. Skor penilaian untuk 15 item pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban yaitu skor 4 dengan sangat setuju atau SS, skor 3 setuju S, skor 2 tidak setuju atau TS, skor 1 sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil penyebaran angket yang dilakukan oleh peneliti dan pengisian angket oleh para pedagang dan petugas kebersihan di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan, terdapat 10 responden yang mengisi angket tersebut yang diperoleh hasil keseluruhan data yang diperoleh dari rumus P sama dengan F per N dikali 100%. Berikut adalah rekapitulasi keseluruhan pada item jawaban responden, pedagang, dan petugas kebersihan di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, di sini terdapat skor 4, 3, 2, 1, frekuensinya dengan jumlah 150, terdapat 15 pertanyaan yang dibagikan setiap masing-masing 10 lembar angket, 10 kali 15 menjadi 150. Jumlah dari responden yang menjawab sangat setuju terdapat 19 orang, terdapat 19 lembar. S kali F, 4 kali 9 sama dengan 76. Jumlah responden yang menjawab 3 dengan frekuensi 42, skor dikali frekuensi 3 kali 42 sama dengan 126. Responden yang menjawab skor 2, frekuensi 89, skor dikali frekuensi 2 kali 89 sama dengan 178. Dan yang terakhir dengan skor 1, sangat tidak setuju dengan frekuensi tidak ada.
Jadi, skor dan frekuensi dijumlahkan 76 ditambah 126 ditambah 178 sama dengan 380. Dari tabel tersebut, diketahui bahwa total skor untuk variabel pengaruh perilaku pedagang terhadap sistem pengelolaan sampah di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu 380. Pengkategorian berdasarkan pada rentang skor ideal di mana jumlah skor maksimal diperoleh dari yaitu dari skor tertinggi dikali jumlah item pertanyaan dikali jumlah responden. Skor tertingginya yaitu 4, jumlah item pertanyaan 15, dan dikali jumlah respondennya ada 10, jadi totalnya 600. Selanjutnya jumlah skor minimal diperoleh dari skor terendah dikali jumlah item pernyataan dikali jumlah responden, yaitu 1 dikali 15 dikali 10 sama dengan 150. Untuk mencari rentang skor, yaitu skor maksimal dikurang skor minimal dibagi 4, dapatlah jumlah skor maksimal yaitu 600, skor minimal dibagi 4 sama dengan 450 dibagi 4 sama dengan 112,5. Berdasarkan dari tabel hasil penelitian, 10 responden tersebut presentasi skor variabel pengaruh perilaku pedagang terhadap sistem pengelolaan sampah di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dihitung dengan F per N kali 100%, frekuensinya ada 380, jumlahnya ada 600 dikali 100% sama dengan 63,33% atau 0,6333. Berikut adalah pedoman interprestasi. Interval koefisien dari 0,00 sampai 0,199, tingkat kualitasnya sangat rendah. 0,20 sampai 0,399, tingkat kualitas rendah. Interval koefisien dari 0,40 sampai 0,599, tingkat kualitasnya sedang. Interval koefisien dari 0,60 sampai 0,799, tingkat kualitasnya tinggi. Dari 0,80 sampai 1, tingkat kualitasnya sangat tinggi. Hasil hitung skor variabel pengaruh perilaku pedagang terhadap sistem pengelolaan sampah di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 63,33% atau 0,6333. Berdasarkan tabel pedoman interpretasi, nilai 0,6333 ini pada interval 0,60 sampai 0,799 dengan tingkat kualitas yaitu tinggi. Jadi, hasil angket mengenai pengaruh perilaku pedagang terhadap sistem pengelolaan sampah di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak ini, Kabupaten Bengkulu Selatan ini berjumlah 0,6333 tersebut tergolong tinggi. Jadi pembahasannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang dengan sikap negatif akan memiliki pengelolaan sampah yang kurang baik. Berdasarkan hasil analisis Bivarit, menunjukkan bahwa pengaruh yang signifikan antara sikap dengan pengelolaan sampah pasar tradisional ini, artinya responden dengan sikap negatif mempunyai resiko lebih besar memiliki pengelolaan sampah yang kurang baik dibandingkan responden yang memiliki sikap yang positif. Sikap merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, karena jika sikap sudah terbentuk dalam diri seseorang, maka sikap akan menentukan tingkah laku terhadap sesuatu. Sikap agar menjadi suatu perubahan nyata perlu adanya kondisi tertentu yang memungkinkan, antara lain adanya fasilitas dan dukungan,
menurut Noto Atmojo tahun 2011. Itulah pemaparan dari laporan hasil penelitian saya. Selanjutnya saya akan memaparkan lampiran instrumen. Berikut adalah lampiran instrumen yang saya buat, yaitu yang pertama rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengaruh perilaku pedagang terhadap sistem pengolahan sampah di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang kedua, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama mendeskripsikan perilaku pedagang di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang kedua mendeskripsikan sistem pengolahan sampah di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang ketiga melihat pengaruh perilaku pedagang terhadap sistem pengolahan sampah di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Berikut adalah kisi-kisi instrumen perilaku pedagang sebagai variabel bebas dan pengolahan sampah sebagai variabel terikat. Kisi-kisinya yaitu yang pertama, terdapat perilaku pedagang. Yang pertama, sarana pedagang. Yang pertama yaitu variabelnya perilaku pedagang. Subvariabel sarana pedagang, indikatornya. Yang pertama, pedagang memiliki tempat sampah sendiri di kios atau los tempat berjualan. Yang kedua, pedagang memiliki tempat sampah yang terpisah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Yang ketiga, memiliki tempat sampah yang memenuhi syarat atau kedap air, tidak mudah berkarat, dan mudah diangkut. Subvariabel yang kedua yaitu tindakan pedagang. Indikatornya yaitu yang pertama, pedagang memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Yang kedua, melakukan kegiatan pemilahan sampah sendiri di kios atau los tempat berjualan. Yang ketiga, melakukan pengumpulan sampah di kios atau los tempat berjualan. Sampah yang sudah dikumpulkan langsung dibuang ke TPS, tempat pembuangan sampah. Melakukan pengumpulan sampah dengan peralatan yaitu sapu, sapu lidi, dan sekop. Pedagang membuang sampah pada tempatnya. Subvariabel yang kedua yaitu pemilahan sampah dengan indikator melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya, menyediakan fasilitas tempat sampah organik, anorganik, sampah B3 rumah tangga di setiap sumber sampah, dipilah dan ditempatkan ke dalam wadah yang diberi simbol label dan warna yang berbeda. Subvariabel pengumpulan sampah, terdapat indikator pengumpulan sampah yang dilakukan saat pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS. Di TPS terdapat tempat terpilah yang dikelompokkan menjadi 3 jenis sampah, organik, anorganik, dan B3 rumah tangga. Tempat pembuangan sampah mudah diakses, adanya tempat pembuangan sampah tertutup, dan memiliki jadwal pengumpulan sampah. Dan subvariabel yang terakhir yaitu pengangkutan sampah, dengan indikator melakukan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir. Yang kedua, menyediakan alat angkut sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai peraturan dan perundangan.
Terdapat penjadwalan pengangkutan sampah. Berikut adalah angket perilaku pedagang dan pengolahan sampah di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang pertama, identitas responden. Responden mengisi nama lengkap beserta alamat. Terdapat petunjuk pengisian. Jawaban terdiri dari 4 alternatif atas jawaban. SS sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Petunjuk pengisian. Dan berikut adalah pertanyaan atau pernyataannya. Terdapat 15 pernyataan. Yang pertama, melakukan pengumpulan sampah di lokasi kios atau tempat berjualan. 2. Menyediakan tempat sampah yang terpisah untuk sampah yang mudah membusuk dan tidak membusuk. 3. Mengetahui bagaimana tempat sampah yang memenuhi syarat kesehatan. 4. Memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. 5. Mengumpulkan sampah berdasarkan jenisnya. 6. Menggunakan peralatan atau sapu lidi dalam pengumpulan sampah. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Sampah yang sudah dikumpulkan langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah. Selanjutnya, pertanyaan pengolahan sampah. 9. Melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya. 10. Menyediakan fasilitas tempat sampah organik, anorganik, dan sampah B3 rumah tangga di setiap sumber sampah. 11. Dipilah dan ditempatkan ke wadah yang diberi simbol label dan warna yang berbeda. 12. Pengumpulan sampah dilakukan saat pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS. 13. Di TPS, tempat pembuangan sampah, terdapat tempat terpilah yang dikelompokkan menjadi 3 jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3 rumah tangga. 14. Melakukan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, dan terakhir, menyediakan alat angkut sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai peraturan dan perundangan. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya, laporan hasil penelitian, kisi-kisi instrumen, dan instrumen dari penelitian yang berjudul Pengaruh Perilaku Pedagang terhadap Sistem Pengolahan Sampah di Pasar Ampera, Kecamatan Pasar Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.